Hey ho, Pop Gengs kesayangan aku. DP Kocak kembali eksis nih. Yang namanya anak kecil emang seringkali ngegemesin dan bertingkah polos ya. Saking polosnya, kadang sampai ke bawah-bawah ke sekolah. Lihat aja nih jawaban polos mereka saat ujian sekolah. Asli bikin ngakak. Yuk! Just no walking. What are you doing? Just no walking. Kita mulai nih dari tingkah si Yoga. Gara-gara kebanyakan belajar online, setor tugas lewat WA, jadinya bingung tuh. Pas ujian offline disuruh nulis di kertas. Bisa-bisanya si Yoga malah gambar voice note di WhatsApp. Terus, pas dipanggil gurunya menghadap, diisengin dah, disuruh putar itu gambar voice note biar gurunya tahu jawabannya apa. Doi isengin balik dong ibu gurunya dengan bilang, kuotanya habis bu. Yoga, coba juga nama yang punya Yoga. Sudah panggil Yoga, aku panggil lah Yoga. Coba Yoga, kau play ke dulu jawaban kau ini. Nah, play ke dulu. Habis kuota memang. Weleh, Yoga. Kamu cocoknya masuk stand komedi ya ntar kalau gede. Selanjutnya ada jawaban yang mau dibilang polos, tapi rasa-rasanya beda tipis sama nggak merhatiin. Soal ujiannya diminta menggambar segitiga sama kaki nih. Si Juki malah gambar segitiga sama gambar kaki beneran di sebelahnya. Yaelah, ini sih emang bengong aja pas pelajaran atau emang segitu nurutnya dia sama instruksi soal? Tapi kalau ngomongin yang sesuai instruksi, ada nih seorang siswa yang benar-benar mengisi soal seperti instruksi. Mengisi titik-titik dengan benar. Asli, jawabannya benar-benar. Ngisi benar semua dong. Emang benar logis kan? Nah, ada lagi nih beberapa jawaban dari bocah-bocah yang selalu berpikir menggunakan logika ketimbang menjawab soal dengan jawaban yang diharapkan. Dalam pelajaran matematika nih, ada berbagai cara untuk menghitung jarak kalau kamu nggak punya meteran. Tapi si Budi ini malah ngasih solusi, yaitu beli meteran untuk kasus Didi dan kawannya yang mau ngukur panjang halaman tapi nggak punya alat untuk mengukur. Iya juga sih itu solusinya, tapi gimana ya dek? Nah, perhatiin deh gambar yang ini. Jawaban apa yang terlintas di kepalamu saat melihat gambar ini? Terus ditanya, Kanita sedang melihat apa? Pasti jawabannya kebun binatang kan? Tapi si Jarwo ini malah jawab, Kanita sedang melihat handphone dong. Kalau begini siapa yang salah coba? Gak semua siswa itu bisa penurut loh gengs. Ya emang sih sebaiknya anak-anak itu emang harus diajarin jadi mandiri dan bertanggung jawab aja. Gak usah diharapin jadi penurut. Bakal susah anak kecil mah, banyak protesnya. Buktinya dibikinin soal seperti ini nih. Si Udin gak tanggung-tanggung langsung protes. Pilihan jawabannya dicoret. Soalnya emang gak masuk akal sih. Masa bambu dipakai menggulingkan batu gede? Ya pasti patah lah. Kali ini aku berada di pihak Udin. Ayo semangat Udin. Harusnya bambu diganti jadi besi dong, biar masuk akal ya kan? Sama nih dengan kelakuan Maimunah. Pas dapat soal lama permainan bola, yang diinget bukan yang diajarkan sama guru olahraga. Tapi malah inget abangnya di rumah, yang kalau sore main bola, pasti baru kelar kalau udah bunyi azan maghrib. Beda lagi nih sama kelakuan Astuti. Diminta menyebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Malah ngebongkar kebiasaan orang tuanya sendiri yang doyan mencairkan BPKB, sertifikat tanah, atau emas pas lagi nggak ada duit. Daripada sentong, ditanya jumlah mata, malah jawab, ada kok. Kaki sapi ada? Ada. Adik bayi minum? Iya. Rasa sapi? Ada kayaknya. Rasa gula? Ada. Wah, kayaknya nih anak keracunan TikTok. Ada sayang, ada. Tapi emang pertanyaannya agak absurd sih ya. Yang namanya kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, selagi ada kesempatan, kalau kata Bang Napi. Tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah,
waspadalah. Tapi siswa ini justru menjawab tetangganya adalah yang paling suka membisikkan kejahatan. Kayaknya berangkat dari pengalaman melihat mama di kompleks pada ngegosip kali ya ini bocah. Kalau siswa ini sepertinya sering nonton ajang pencarian bakat nih. Lihat di TV para penyanyi dandanannya cakep-cakep, dia pengen tampil. Pas dapat pertanyaan agar pandai bernyanyi, jawabannya malah mandi sih dek. Ada lagi nih jawaban yang gokil sekaligus rasa-rasanya kayak pengen ngajak gelut gurunya yang bikin soal. Lihat aja deh jawabannya satu persatu. Jelaskan perbedaan, membuat ringkasan, dan membuat ikhtiar. Dijawablah, mana gue tahu. Sebutkan novel-novel karya NH Dini. Dijawab, tanya aja orangnya sendiri. Idi. Terus, apa yang Anda ketahui tentang biografi? Dijawab, kepo. Dah, jawaban yang lain makin ngegas dong ya. Kepo banget sih, mana gue tahu nyet. Bodoh, kepo terus, otak lu aja dicampur. Males, sampai bomat alias bodoh amat. Ya ampun, ini kayaknya ada dendam deh sama gurunya. Atau ada masalah di rumah sampai bawa-bawa ke sekolah deh. Ini juga nih, disuruh jelasin hak-hak DPR, malah dijawab, Anang Hermansyah aja nggak tahu apalagi gue. Rajin nonton berita kayaknya nih anak ya. Tapi kan yang disuruh jelasin elu deh, ngapain bawa-bawa Anang Hermansyah sih? Dalam pelajaran anak SD, pelajaran bahasa khususnya, kita udah diajarin tentang apa itu antonim, yaitu lawan kata. Emang siswa ini udah ngerti sih apa itu antonim? Tapi, antonimnya penduduk masa pengen berdiri sih? Bukan pengen duduk, boy. Lama-lama aku jadi emosi sih liatnya, ih. Oke, dalam pelajaran sejarah kan ada tuh diajarin bagaimana cara berbagai negara termasuk Indonesia waktu dulu melawan penjajah. Cara yang paling ampuh ya emang harus bersatu. Tapi malah dijawab pakai nuklir. Buset. Ini sih bukan penjajahnya aja yang hilang, tapi warga pribumi ikut ludes sama kamu, bro. Oke, next. Jawaban salah satu siswa SD Cisarua ini lebih gokil lagi nih, gengs. Ditanya, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Malah dijawab, operasi sesar. Emang sih, kalau operasi sesar perut ibunya dibelah. Tapi bukan itu yang dimaksud, hey. Terus, dari mana enceng gondok bisa mengandung yodium? Kalau kekurangan yodium emang bisa bikin gondok sih. Mungkin itu kali ya maksudnya. Next, pertanyaannya, apakah fungsi hati? Lah, malah dijawab, tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Bisa aja lu tong ah. Terus, kalau tebu dan sagu menyimpan makanan pada batangnya, manusia menyimpan makanan pada... dijawab kulkas. Tapi bener juga sih, emang yang kelihatan itu sehari-hari di rumah, pengen makan, tinggal buka dan ambil di kulkas. Tapi deh, ini kan pelajaran biologi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan mamalia? Malah dijawab, ibu dari seseorang bernama Lia. Nih anak selama pelajaran biologi bolos kali ya. Sungguh terlalu. Tapi terkadang emang gurunya sih yang kebangetan bikin soal. Bukan sepenuhnya salah siswa kalau jadi salah paham sama soalnya ya kan? Lihat nih, Nita mempunyai 8 boneka. Dara punya 12 boneka. Pertanyaannya, boneka Yunita lebih titik-titik daripada boneka Tania. Lah, yang dijelaskan siapa? Yang ditanyakan malah Yunita sama Tania. Terus Nita sama Dara kemana? Dijadikan pemain figuran gitu? Keseringan dapat soal kayak gitu kali ya. Jadinya beberapa anak pada males mikir. Dapat soal matematika, ini anak malah ngeluarin ayat. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, kelak di akhirat akan disusahkan. Hidi, ngancem lu tong. Kalau nggak tahu jawabannya nggak usah so ngancam kamu dek. Lu aja yang malas belajar makanya bilang susah.
Belajar tentang kesenian daerah itu cukup penting ya untuk mengasah daya kreativitas seorang anak, serta bisa membuat anak-anak mencintai budaya lokal. Tapi gimana ya? Televisi sama YouTube udah terlanjur bikin anak Indonesia lebih hafal lagunya Via Valen ketimbang lagu Amper Amper Pisang. Apalagi penciptanya. Wah.